Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Arifin Ahmad, SPD MPD, selaku dosen pengampu Psikologi Perkembangan Anak, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom dengan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rizky Nursabani dengan NPM 2150 60106 sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Adapun rekan-rekan saya, yang pertama ada Saudari Agesti Yulandari dengan NPM 215060114. Yang kedua ada Saudari Indah Elpianti Rukmana dengan NPM 215060088. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 12 mengenai aspek-aspek perkembangan moral dan kesadaran beragama serta implikasi pada penyelenggaraan pembelajaran. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja ke pemaparan materi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai aspek-aspek perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Perkembangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan menurut Samsu 2012. Perkembangan individu merupakan integrasi dari beberapa proses, yakni biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Aspek sebagai implikasi terbagi menjadi ketiga proses yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, objek psikologi perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi dalam diri individu meliputi beberapa aspek sebagai implikasinya, yakni aspek perkembangan pertama, aspek fisik dan motorik. Berkaitan dengan perkembangan fisik dan motorik, menurut Cohen dan Thomson, mengatakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Yang pertama, struktur fisik, meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Kedua, sistem saraf yang mempengaruhi perkembangan aspek lainnya, yakni intelektual dan emosi. Yang ketiga, kekuatan otot yang akan mempengaruhi perkembangan motorik. Keempat, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola perilaku baru. Aspek perkembangan ini sangat mempengaruhi seluruh aspek perkembangan lainnya. Sebagai contoh, struktur fisik yang kurang normal atau terlalu pendek, tinggi, terlalu kurus, obesitas akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri seseorang. Faktor kepercayaan ini berkaitan dengan aspek perkembangan emosi, kepribadian, dan sosial. Aspek perkembangan kedua yakni aspek kognitif atau intelektual. Perkembangan kognitif berkaitan dengan potensi intelektual yang dimiliki individu, yakni kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Aspek kognitif juga dipengaruhi oleh perkembangan sel-sel saraf pusat di otak. Penelitian mengenai fungsi otak dapat dibedakan berdasarkan kedua belahan otak, yakni otak kiri dan otak kanan. Otak kiri berkaitan erat dengan kemampuan berpikir rasional, ilmiah, logis, kritis, analisis, dan konvergen atau memusat. Dengan demikian, kegiatan yang banyak melibatkan fungsi otak seperti membaca, berhitung, belajar bahasa, dan penelitian ilmiah. Sedangkan otak kanan berkaitan dengan
kemampuan berpikir intuitif, imajinatif, holistik, dan divergen atau menyebar. Kegiatan yang dominan menggunakan otak kanan diantaranya adalah melukis, bermain, dan kerajinan tangan. Ahli psikologi yang memberikan kontribusi teori penting mengenai perkembangan kognitif, Jean Piaget 1952 perkembangan kognitif dari usia motorik usia 0 sampai 2 tahun, operasional usia 2 sampai 7 tahun, operasional konkret usia 7 sampai 12 tahun, dan operasional formal usia di atas 12 tahun. Selain berhubungan erat dengan aspek perkembangan fisik dan motorik, perkembangan kognitif juga dipengaruhi dan memengaruhi aspek perkembangan lainnya, seperti moral dan penghayatan agama, aspek bahasa, sosial, dan emosional. Sebagai contoh, peserta didik yang memiliki perkembangan kognitif yang baik diharapkan mampu memahami nilai dan aturan sosial, memiliki penalaran moral yang baik. Sekian pemaparan mengenai aspek-aspek perkembangan. Selanjutnya kepada Saudari Agesti yang akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pertama, faktor genetik atau hereditas merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Hereditas sendiri dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua. Sejalan dengan itu, faktor genetik dapat diartikan sebagai segala potensi, dalam kurung baik fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak masa prakelahiran sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Dari definisi tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah faktor ini bersifat potensial, pewarisan atau bawaan dan alamiah dalam kurung natur. Kedua, faktor lingkungan dalam kurung nurtur. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor genetik bersifat potensial dan lingkungan yang akan menjadikan aktual. Ada beberapa faktor lingkungan yang sangat menonjol, yaitu dalam lingkungan keluarga menurut Yusuf pada tahun 2011. Alasan tentang pentingnya peranan keluarga bagi perkembangan anak adalah: 1. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Kedua, keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Yang ketiga, orang tua dan anggota keluarga merupakan significant people bagi perkembangan kepribadian anak. Dan yang keempat, keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insani dalam kurung manusiawi, baik yang bersifat fiktif biologis maupun sosiopsikologis. Dan yang terakhir, anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Agesti yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada Saudari Indah yang akan memaparkan materi mengenai perkembangan moral dan implikasinya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya mohon maaf, saya izin off cam dikarenakan kendala kamera terhadap laptop saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral. Perkembangan moral atau moral development adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain atau horolog.
Perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga pada masa anak-anak, ini orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Moral yang positif akan berdampak baik untuk kedepannya, dan begitu pula sebaliknya. Jika si anak sejak kecil hanya menerima moral yang negatif, maka si anak akan berkembang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Selanjutnya, implikasi perkembangan moral. Perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan perkembangan secara bertahap. Ada beberapa tahap, yaitu penalaran prakonvensional adalah tingkat yang paling rendah dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini, anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. Ada dua tahap dalam penalaran prakonvensional. Yang pertama, orientasi hukuman dan ketaatan ialah tahap pertama dalam teori perkembangan moral. Pada tahap ini, perkembangan moral didasarkan atas hukuman. Anak-anak taat karena orang-orang dewasa menuntut mereka untuk taat. Yang kedua, individualisme dan tujuan pada tahap ini, penalaran moral didasarkan pada imbalan dan kepentingan diri sendiri. Yang selanjutnya, penalaran konvensional adalah tingkat kedua atau tingkat menengah dari teori perkembangan moral menurut Kohlberg. Internalisasi individu pada tahap ini adalah menengah. Seseorang mentaati standar atau internal tertentu, tetapi mereka tidak mentaati standar orang lain, seperti orang tua atau masyarakat. Ada dua tahap dalam penalaran konvensional. Yang pertama, norma interpersonal. Pada tahap ini, seseorang menghargai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan pada orang lain sebagai landasan pertimbangan-pertimbangan moral. Anak-anak sering mengadopsi standar-standar moral orang tuanya pada tahap ini, sambil mengharapkan dihargai oleh orang tuanya sebagai seorang perempuan yang baik atau sebagai laki-laki yang baik. Yang kedua, moralitas sistem sosial. Pada tahap ini, pertimbangan moral didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum, keadilan, dan kewajiban. Yang ketiga, penalaran pasca konvensional adalah tingkat tertinggi dari teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini, moral benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Ada dua tahap dalam penalaran pasca konvensional. Yang pertama, hak-hak masyarakat versus hak-hak individual. Pada tahap ini, seseorang mengalami bahwa nilai-nilai dan aturan-aturan adalah bersifat relatif dan bahwa standar dapat berbeda dari satu orang ke orang lain. Yang kedua, prinsip-prinsip etis universal. Pada tahap ini, seseorang telah mengembangkan suatu standar moral yang didasarkan pada hak-hak manusia yang universal. Bila menghadapi konflik secara hukum dan suara hati, seseorang akan mengikuti suara hati walaupun keputusan itu mungkin melibatkan risiko pribadi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indah yang telah memaparkan materinya. Baik, alhamdulillah semua sesi sudah terlaksanakan. Di sini saya akan menarik kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini, karakteristik perkembangan anak usia sekolah berbeda dengan karakteristik perkembangan remaja maupun masa dewasa. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah meliputi perkembangan fisik motorik, perkembangan intelektual, perkembangan bahasa, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan kesadaran beragama. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan yang akan menimbulkan masalah dalam perkembangan. Faktor tersebut meliputi faktor genetika dan faktor lingkungan. Dalam proses perkembangan, ketujuh aspek tersebut terkadang menimbulkan masalah. Masalah-masalah tersebut bisa diperbaiki dengan dukungan dari orang-orang terdekatnya, terutama keluarga. Setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga seorang anak tidak boleh dipaksakan untuk menguasai semua aspek perkembangan.
Demikian presentasi kelompok 12 mengenai aspek-aspek perkembangan moral dan kesadaran beragama serta implikasi pada penyelenggaraan pembelajaran. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.